Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biru Putri Akbari dari program studi S1 Sastra Inggris Penerjemahan. Kali ini saya akan membagikan ilmu tentang kelas kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang verba atau kata kerja. Sebelum itu kita akan melihat beberapa materi yang akan saya sharekan di sini. Nah, mengenai verba berdasarkan semantisnya. Sebelum itu, kita akan melihat definisi dari apa itu verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja ialah suatu kata yang menjelaskan atau mengungkapkan, menyatakan aksi atau perbuatan, menyatakan proses, dan menyatakan keadaan. Nah, verba di sini mempunyai definisi sebagai berikut. Suatu bentuk kata yang menunjukkan perbuatan, aksi, proses, maupun keadaan yang dilakukan oleh pelaku atau subjek. Subjeknya dapat berupa benda ataupun orang. Nah, di sini saya mempunyai contoh kalimat. Kalimatnya adalah sebagai berikut. Saya makan roti. Saya makan roti adalah kalimat. Di dalam kalimat tersebut terdapat kata saya yang menunjukkan subjek orang. Sedangkan kata makan menunjukkan verba atau kata kerja. Dan yang terakhir kita mempunyai kata roti yang menunjukkan objek benda. Nah, dalam verba itu terdapat 3 varian verba berdasarkan semantisnya. Yang pertama, kita mempunyai verba yang menyatakan aksi atau perbuatan. Dan yang kedua, kita mempunyai verba yang menyatakan proses. Lalu ketiga, kita mempunyai verba menyatakan keadaan. Nah, kita akan membahas pada poin pertama, yakni verba menyatakan aksi atau perbuatan, yaitu suatu kata kerja yang menjelaskan tentang makna perbuatan atau menjadi salah satu jawaban atas apa yang sedang dilakukan oleh subjek pelaku. Seperti contoh kita di sini mempunyai kata berdiri, berjalan, lari, duduk, dan lain sebagainya. Lalu kita terapkan pada contoh kalimat di bawah ini. Kita lihat pada poin A. Terdapat kalimat Nana berdiri di depan pintu. Nana mewakili kata subjek, lalu berdiri mewakili kata verba, sedangkan di depan pintu mewakili kata keterangan. Kata berdiri sendiri memiliki makna perbuatan. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh subjek? Ia sedang berdiri. Lalu, untuk catatannya, pada verba menyatakan aksi, semua verba yang menyatakan perbuatan dapat digunakan dalam kalimat perintah, seperti halnya lari, pergilah, atau tidur, dan lain sebagainya. Lalu pada poin kedua, ada verba menyatakan proses, yaitu suatu kata kerja menjelaskan tentang suatu proses. Nah, di sini kata tersebut menjadi jawaban atas apa yang sedang terjadi oleh pelaku atau subjeknya. Di sini saya mempunyai beberapa contoh kata, yakni ada menguning, ada membesar, membulat, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya kita lihat pada poin A. Padinya mulai menguning. Nah, kata menguning di sini kita akan bahas. Menguning sendiri mempunyai makna proses, yakni menjadi kuning. Nah, kalau padi seperti yang kita tahu, padi berawal
berwarna hijau terlebih dahulu, lalu kemudian dia berubah menjadi kuning yang tandanya sudah siap untuk dipanen. Jadi, kata menguning di sini menyatakan proses perpindahan pada bentuk warna yang tadinya hijau menjadi warna kuning. Untuk catatannya, semua verba yang menyatakan proses dapat digunakan dalam kalimat perintah. Oh, maksud saya, tidak semua verba yang menyatakan proses dapat digunakan dalam kalimat perintah. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi, ketika kita menggunakan kata menguning, itu tidak bisa digunakan untuk kalimat perintah. Seperti halnya menguning, menghijau, melebar. Nah, seperti halnya atau kita berada dalam satu kondisi di mana kita sedang bermain sulap ya teman-teman. Baru kita bisa mengubah kata menguning menjadi kalimat perintah. Tetapi itu jarang sekali ya teman-teman untuk digunakan. Lalu kita beralih ke poin yang ketiga. Verba menyatakan keadaan. Oke, di sini suatu kata kerja yang menjelaskan tentang makna keadaan. Seperti apa, teman-teman? Kata kerja tersebut tidak dapat menjadi jawaban atas apa yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan oleh pelaku subjek. Seperti apa contoh kata-katanya, teman-teman? Di sini saya punya kata menidurkan, tertinggi, sakit terdalam, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat pada contoh kalimat poin B. Mengapa saya mengambil poin B? Karena ini sangat tepat sekali dengan verba yang menyatakan keadaan, teman-teman. Kita lihat pada poin B, ada kalimat gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya. Oke, kita mempunyai kata tertinggi di sini, teman-teman. Tertinggi di sini menyatakan atau menjelaskan tentang makna keadaan. Seperti apa sih keadaan gunungnya itu? Oh, gunung itu penggambarannya sangat tinggi di antara gunung-gunung yang lain. Jadi, kata tertinggi menyatakan keadaan gunung tersebut. Dia atau gunungnya salah satu atau merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia. Beberapa catatan yang akan ditambahkan ke dalam verba menyatakan keadaan, yakni verba memerlukan prefiks. Prefiks adalah awalan. Kita bisa menambahkan kata ter pada verba keadaan dan sufiks akhiran i atau kan, serta tidak dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jadi seperti halnya atau sama dengan verba yang menyatakan proses. Dia tidak dapat dijadikan kalimat perintah ataupun kata perintah. Seperti halnya contoh membagikan. Pada kata membagikan, teman-teman, tidak dapat digunakan dalam kalimat perintah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.